teman-teman, perkenalkan nama saya Ramawati Indasari dengan NIM 190416021 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai APBN di Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disebut APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran atau 1 Januari sampai 31 Desember. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. APBN berfungsi untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. APBN pun ditetapkan dengan undang-undang, berarti penyusunannya harus dengan persetujuan DPR sesuai dengan UUD 1945 pasal 23. Ada 6 fungsi dari APBN, yaitu 1 fungsi alokasi, 2 fungsi distribusi, 3 fungsi stabilisasi, 4 fungsi otoritas, 5 fungsi perencanaan, dan yang ke-6 fungsi regulasi. APBN kita disusun atas dasar 3 prinsip. Yang pertama, prinsip anggaran berimbang, 2 prinsip anggaran dinamis, dan yang ketiga prinsip anggaran fungsional. Anggaran berimbang dalam menyusun APBN. APBN disusun berdasarkan prinsip anggaran defisit, melainkan sebagai sumber pembiayaan. Ada 4 langkah dalam penyusunan APBN. 1. Pelaksanaan APBN. 2. Perencanaan. 3. Pengesahan oleh DPR. Dan yang terakhir keempat, pengawasan. Berikut adalah contoh dari laporan realisasi APBN pada tahun 2018 ataupun 2019. Pada contoh laporan tadi realisasi APBN pada tahun 2019, pada tabel sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran silva sejumlah Rp57.997.784.263.857 yang akan dapat dipergunakan untuk tahun berikutnya. Jumlah realisasi APBN pada tahun 2019 mengalami defisit. Di sini ditunjukkan dengan jumlah yang minus, yaitu sebagai berikut. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan jumlah anggaran yang digunakan untuk pembelanjaan atau pengeluaran yang tidak sebanding dengan pendapatan negara. Hal tersebut menyebabkan negara mengalami kekurangan atau defisit. Berikut adalah presentasi dari saya yang mengenai APBN di Indonesia. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf. Sekian, bye-bye, terima kasih.